Halo Tribuners, ketemu lagi bareng aku Nia di channel YouTube Tribun Travel. Kali ini Tribun Travel lagi ada di salah satu destinasi populer di Solo, yaitu Pura Mangkunegaran. Nah, Tribun Travel bakalan melihat nih ada spot wisata baru yang bisa traveler kunjungi mulai Januari 2023. Apalagi kalau bukan Pracima Twin. Nah, nanti Tribun Travel bakalan melihat langsung seperti apa keindahan dari Pracima Twin. Nah, aku lagi ada di salah satu spot nih, ada air mancur. Terus di belakangnya ada bangunan yang nanti bisa buat kulineran. Seru banget kan? Nah, Tribuners, kali ini spesial banget karena Tribun Travel di Pracima Twin ini tidak sendirian, melainkan bersama orang nomor 1 di Pura Mangkunegaran. Siapa lagi kalau bukan Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro ke-10. Halo Kanjeng Gusti, Selamat apa kabar? pagi. Baik, Mbak. Pagi. Sabar baik, terima kasih. Sebenarnya terima kasih banget Tribun Travel udah boleh ya lihat ke Pracima Twin. Iya, sama-sama, Mbak. Gimana kesan pertamanya? Ini tuh indah banget karena pas masuk langsung tadi kena sepoi-sepoi angin, terus sambil mendengar suara gemericik tuh kayak enak banget buat santuy ya. Terima kasih, Mbak. Terima kasih. Boleh nggak kalau kita sambil jalan? Boleh, Terima silakan. kasih. Nah, untuk saya penasaran nih Ya. untuk nama. Betul. Apa sebenarnya makna dari nama Pracima Twin? Betul, jadi memang dari dulunya memang ini yang disebutnya dulu sebagai Pracima ya, Mbak ya. Jadi Praciman artinya barat, town artinya taman dalam bahasa Belanda. Ini karena kenapa seperti itu? Karena kita relate, kita menyambungkan nama ini dengan Taman Balai Kambang sebetulnya yang dibangun juga oleh Eyang Mangkunegoro ke-7. Oh, gitu. jadi memang ada kaitannya. Ada kaitannya Ya? secara historis, betul, Mbak. Nah, kemudian dari sejumlah spot wisata di Pura Mangkunegaran, kenapa Pracima Twin yang dipilih direvitalisasi duluan? Betul, karena sebetulnya di Mangkunegaran ini kami ingin bisa coba untuk menghidupkan lagi beberapa kawasan-kawasan yang mempunyai nilai-nilai dan narasi historis yang kuat ya, Mbak ya. Dan di sini kan dulu dengan segala historisnya, bagaimana dulu ini merupakan penghidupan kembali, suatu upaya untuk menghidupkan kembali sejarah yang ada, bagaimana masa lalu itu kan menjadi modal untuk masa kini dan masa depan sebetulnya. Bener banget, Dan ini adalah suatu taman yang terinspirasi dari taman yang dibangun oleh Eyang Mangkunegoro ke-6 yang kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Eyang Mangkunegoro ke-7, tentu dengan harapan bisa memenuhi kebutuhan, fungsi dan juga ya untuk di era saat ini, Mbak, sebetulnya. Ya. Nah, saya juga sempat lihat di Twitternya Wali Kota Solo. Oh ya? Ya. Ada foto taman dari udara. Itu Oh, ya. sekira tahun 1920-an. Betul, Mbak. Jadi itu kan foto areal Mangkunegaran yang dari makronya ya, Mbak ya. Dan kemudian mungkin kalau bisa di zoom di foto itu akan kelihatan sebetulnya, akan terlihat Taman Pracima. Bagaimana tentu apa yang kita bangun di sini mengikuti desain, mengikuti gambar kerja, bahkan gambar kerja aslinya pada saat itu pun masih kami gunakan. Jadi itu masih tersimpan baik di perpustakaan, gambar kerja sampai dokumentasi foto itu kami semua masih tersedia di perpustakaan, dan dari situ kita kembangkan kemudian menjadi apa yang kita lihat hari ini. Oh, berarti memang bentuknya itu sama ya seperti yang dulu. Betul. Jadi desainnya ini memang terinspirasi dari dokumentasi, dari gambar kerja, dari gambar arsitektur dari pada zaman saat itu. Jadi kurang lebih sekitar 100 tahun lalu, Mbak. Dan di situ kita kembangkan lagi menjadi sesuatu yang tentu relevan dengan era saat ini, dengan fungsi dan dengan wadah yang
yang harapannya bisa membantu dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan khususnya di Mangkunegaran ke depannya, Mbak. Berarti keren banget nih Tribuners. Jadi dari masa lalu digabungkan dengan masa kini. Betul. Jadinya perpaduan yang indah banget ya, Kanjeng Gusti. Terima kasih Mbak. Ya ini bagaimanapun ini kan ya ini kan dari eyang-eyang ya Mbak ya. Kalau apapun itu yang luar biasa ya tentu dari eyang-eyang Mbak. Iya, dari eyang Mangkunegara ke-6, ke-7 dan bagaimana ya ini ternyata sesuatu yang ada bahkan 100 tahun lalu hari ini ternyata masih sangat luar biasa indahnya Mbak. Iya. Wah keren banget pokoknya. Nah kasih. ini saya lihat ada sejumlah bangunan. Betul. Mungkin boleh diceritain Gusti, ini nantinya akan menjadi tempat apa? Betul, jadi di sini kita sebut sebagai Pracimasono Mbak ya. Ini menjadi suatu bangunan untuk memperkenalkan khususnya bukan khususnya umumnya untuk kuliner khas Mangkunegaran. Jadi yang ini akan kita perkenalkan nanti saat soft opening tanggal 21. Betul. Kemudian di sana kita bisa melihat tempat seperti wadah untuk berkumpul ya Mbak ya. Jadi tempat untuk menikmati kopi nantinya sambil kopinya juga kita dari kopi khas Mangkunegaran. Bagaimana kopi ini kita juga di-source dari dulunya merupakan perkebunan Mangkunegaran, perkebunan kopi Mangkunegaran. Jadi tentu narasi bagaimana perkebunan Mangkunegaran ini juga akan kita angkat di sana. Jadi kuliner, kopi di sana akan menjadi tempat untuk lebih yang lebih private, lebih untuk kembali lagi juga untuk memperkenalkan kuliner, kopi khas Mangkunegaran dan selain itu tapi yang ingin kami coba lakukan itu untuk sehari-harinya Mbak. Tapi tentu untuk memperkenalkan lebih dari itu juga ada di sana ada area yang nanti untuk memperkenalkan cindera mata, memperkenalkan hal-hal lain terkait Mangkunegaran, misalnya batik. Kita memperkenalkan juga untuk produk-produk yang terkait dengan kecantikan dan sebagainya nantinya Mbak. Tapi ini semua akan kita lakukan secara bertahap dan tanggal 21 kita akan coba memperkenalkan dulu dari kulinernya. Jadi dari kuliner duluan ya. Itu kulinernya salah satunya apakah ada apem? Nah itu nanti kita akan announce lebih lanjut dari sosial media Mangkunegaran Mbak. Nanti akan disosialisasikan. Baik Kanjeng Gusti. Betul, tapi jadi tanggal 21 itu rencananya akan soft opening gitu ya. Soft opening jadi akan dibuka secara bertahap pelan-pelan karena tentu kan masih banyak hal-hal yang harus diselesaikan juga bagaimana tentu operasionalnya juga harus pelan-pelan dibangun. Iya, benar sih. Jadi ya kita akan lihat ke grand opening nanti di bulan Maret, Mbak. Betul. Wah, jadi nggak sabar nih ya Tribuners. Iya. Kalau yang untuk kuliner tuh kemarin waktu akhir tahun juga saya sempat nyobain yang apem itu Kanjeng Gusti. Ya? Oh iya. Dan itu emang seru banget bisa masak. Betul. Jadi yang akhir tahun kemarin kurang lebih kan itu upaya dari kami supaya ketika ada wisatawan itu bukan tidak hanya melihat gitu tapi juga bahkan bisa terlibat gitu Mbak. Dari apem, dari tarian ya. Tarian, apem, kemudian juga belajar aksara Jawa dan juga bisa mengenakan busana adat juga ya. Jadi itu kan bagaimana kebudayaan itu kan milik bersama. Jadi masyarakat juga bisa melihat tapi pada waktu bersamaan juga bisa terlibat langsung dan bahkan menjadi bagian dari kebudayaan itu Mbak. Kurang lebih segitu. Wah, seru banget ya. Ini dari sekilas cerita Kanjeng Gusti aja udah menarik, apalagi nanti kalau datang langsung ke sini ya Tribuners. Kayaknya bakal betah banget nih nanti. Iya. Nah, kemudian kalau tadi kan bangunan, nah kalau untuk taman-taman bunga-bungaan cantik ini tuh Kanjeng Gusti juga ikut memilihnya atau? Iya Mbak, tapi ya tentu untuk detailsnya juga ada tim yang membantu ya. Jadi ya saya mungkin lebih ngeliatnya dari makronya Mbak sebetulnya. Iya, secara konsepnya. Iya. Nah, kemudian kalau untuk desain ini kan tadi kan disebutin seperti yang dulu ya. Betul. Tapi apakah ada kayak tambahan desain masa kini? Betul. Dan itu ada di sebelah sisi ini, yang Mbak. mana? Oh, yang di bangunan ini ya? Jadi ini kalau bangunan yang di sana, yang Pracima Loka, di Pracima Wisik itu memang bangunan yang terinspirasi dari bangunan yang dulunya pernah ada. Kalau di Pracima Wisik yang di sana, itu dulu adalah rumah cukur sebetulnya. Oh gitu? Iya.
Jadi dulu dari era Eyang Mangkunegara ke-7 juga sebetulnya. Jadi dulu di sana ada rumah cukur ya. Oh, wah. Di sana. Menarik juga Betul. nih, banyak apa fun fact. Nanti akan kami perkenalkan lebih lanjut. Jadi ketika nanti setelah soft opening kita akan present beberapa gambar kerja, beberapa dokumen-dokumen yang kita bisa tunjukkan juga untuk memperjelaskan lebih lanjut dari nilai, terutama dari nilai historis dan kebudayaannya. Nah, kemudian tadi kan udah disebutin juga ada kulineran, ada kopi. Tapi kalau secara umum, apalagi sih kira-kira aktivitas yang bisa wisatawan lakukan ketika di sini? Di sini, Mbak ya. Jadi kedepannya tentu akan banyak sekali rencana-rencana untuk ada event di sini ya, terutama event-event kebudayaan. Jadi yang tadi sempat saya jelaskan untuk sehari-harinya, tapi tentu akan diupayakan untuk supaya lebih hidup, akan dilakukan lebih banyak event-event. Nah itu nanti tentunya akan dikabari lebih lanjut lagi. Tapi bagaimana tentunya kembali lagi pada prinsipnya, bagaimana di sini menjadi ruang untuk menjembatani sebetulnya antara Pura Mangkunegaran dengan masyarakat lebih luas, untuk bagaimana masyarakat bisa di sini melihat suatu pengalaman yang baik, terutama terkait dengan kebudayaan, karena kembali lagi kan bagaimana kebudayaan itu kan milik kita bersama, dan bagaimana atas kepemilikan bersama itu juga menjadi tanggung jawab kita bersama untuk bisa melestarikan dan juga kedepannya juga bisa mengembangkan kebudayaan itu bersama-sama supaya bisa lebih dilestarikan, bisa diperkenalkan kepada orang, kepada masyarakat lebih luas lagi, bahkan bagaimana tentu ini menjadi suatu warisan tidak hanya Indonesia tapi juga dunia sebetulnya menurut saya. Iya, Mbak. Iya. Oke deh, Kanjeng Gusti, mungkin ini satu pertanyaan terakhir ya. Baik. Kalau setelah merevitalisasi, mungkin tantangan selanjutnya adalah mempertahankan agar tetap indah. Pasti, Mbak. Nah, adakah cara khusus dari Pura Mangkunegaran untuk itu? Dan apakah nanti ketika wisatawan datang ada aturan khusus? Iya, Mbak. Jadi seperti yang pertama tentu kan seperti yang sudah terkait dengan peraturan kan banyak yang kami coba untuk terapkan di Mangkunegaran ya, Mbak ya, seperti saat seperti pariwisata yang berjalan saat ini misalnya. Kan kami untuk alasan tentu kesopanan dan kan tidak boleh mengenakan celana pendek misalnya. Tapi kan di saat yang bersamaan juga ketika ada yang datang dengan celana pendek juga tidak berarti tidak bisa masuk, tapi kan kami juga mempersiapkan untuk penutupnya begitu ya, Mbak ya. Nah, begitu pula di Pracima juga, ini bagaimana ini suatu nilai yang kami coba untuk pertahankan di Mangkunegaran gitu. Jadi tentu ada aturan-aturan yang harus tetap ditaati, dijaga, dan bagaimana ini kedepannya akan terus berkelanjutan. Itu akan ini kan merupakan suatu upaya bersama, tentu dengan para abdi dalam juga yang ada di sini. Iya, jadi bagaimana di sini kami coba rawat bersama-sama sebagai kekeluargaan dengan keluarga Mangkunegaran yang dari keluarga kami, dan juga dengan para abdi dalam yang ada di sini setiap harinya. Jadi ini merupakan suatu yang kita miliki bersama-sama, Mbak. Jadi juga kita rawat bersama-sama juga. Ya, baik, semoga bisa terus indah ya, Gusti. Terima kasih. Dan teman-teman Tribunas, itu tadi obrolan Tribun Travel bersama Kanjeng Gusti. Sekali lagi terima kasih. Sama-sama, Mbak. Terima kasih kembali. Dan ditunggu ya kunjungannya ke Pracima Twin. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.